Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adira Fitrinanda Ahmad. Alhamdulillah pada hari ini diberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan platform online untuk membuat sebuah kuis. Jadi, yang akan kita buat pada hari ini adalah kuis dengan menggunakan platform Firebox. Langkah-langkahnya seperti berikut ini. Ya, saya akan share screen terlebih dahulu. Pertama-tama kita buka Chrome seperti biasa, lalu kita ketik firebox.com. Ya, di sini sudah ada paling atas. Kita enter. Ini adalah tampilan awal yang bisa kita lihat, teman-teman. Kita klik di sini buat kuis secara gratis. Karena platform online ini adalah platform yang berbayar dan juga kita bisa menggunakan yang gratis. Lalu kita pilih yang gratis saja, teman-teman. Di sini kita sign in dengan akun, bisa dengan akun Google atau dengan akun Facebook atau dengan akun-akun yang lainnya. Di sini di bawah bisa dimasukkan sendiri. Karena saya sudah login terlebih dahulu menggunakan akun Google, makanya saya akan menggunakan akun Google. Ini dashboard yang bisa kita lihat, ada di sini untuk menambahkan kuis atau menggunakan template. Di sini ini hanya pertanyaan-pertanyaan rekomendasi dari produk yang sudah tersedia. Oke, kita balik lagi ke dashboard awal. Di sini, di bawah sini ada beberapa contoh kuis yang pernah saya buat sebelumnya. Tapi sini saya akan mencontohkan membuat kuis dari awal. Kita klik tanda plus di sini. Kita namakan misalkan kuis PPKN. Di sini kelebihan dari Firebox ini adalah kita bisa menggunakan dari berbagai macam bahasa. Banyak sekali teman-teman yang bisa kita pilih di sini. Kita sudah setting dengan bahasa Indonesia. Dan tipe kuis yang bisa kita ajukan kepada audiens nanti beragam macamnya. Seperti pilihan ganda dengan satu jawaban benar, sebagian besar kuis. Nah, kita bahas satu-satu dari sebagian besar kuis. Pilihan kuis ini jika Anda perlu menemukan jawaban yang paling banyak dipilih. Kasus penggunaannya ini untuk kuis kepribadian. Ya, selanjutnya ada kuis pertanyaan terbuka. Kuis ini jika peserta perlu mengetikkan jawaban mereka atau kasus penggunaannya permintaan umpan balik. Kuis ya tidak. Ini seperti yang kita tahu, persetujuan ya atau tidak. Kuis skenario yang bisa diatur oleh peserta akan menjawab pertanyaan yang mana terlebih dahulu. Kemudian kuis pertanyaan pilihan ganda, satu jawaban benar, lalu ada beberapa jawaban benar. Di sini kita akan memilih pertanyaan pilihan ganda, satu jawaban benar. Kita buat langsung.
Ya teman-teman, di sini tampilan yang akan muncul nanti kepada audiens adalah seperti sekarang. Yang kita lihat ada tanda mulai, bisa kita klik di sini. Pertanyaan 1 kita jawab. Pertanyaan kedua. Nah, itu contohnya seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita close saja. Lalu di sini ada format kuis. Pilih format kuis. Kita bisa menggunakan kuis dengan format klasik atau yang seperti tadi muncul, atau dengan format percakapan. Jadi kuis itu bisa tampil dalam bentuk seperti kita sedang chatting dengan orang. Kita pilih keduanya. Lalu di sini di bawah ada formulir kontak. Apakah Anda ingin peserta mengisi formulir sebelum mengerjakan kuis Anda? Saya memilih iya. Lalu di sini ada pesan yang akan ditampilkan di formulir itu. Isi formulir di bawah ini untuk memainkan kuis kami. Ya, kita tambahkan seperti itu. Lalu di sini masukkan informasi yang ditanyakan kepada peserta. Kita bisa mencatat 100 peserta di paket gratis ini, teman-teman. Kalau ingin lebih, kita bisa menggunakan paket berlangganan yang berbayar. Di sini ada formulir yang harus diisi, yaitu nama beserta email audiens yang akan mengisi. Kemudian ada instruksi pesan yang ingin kita tampilkan di kuis awal. Ya, di sini sudah ada, klik mulai sekarang. Kita bisa memberikan tanda di sini jika ingin tidak menampilkan. Kemudian kita masuk kepada halaman permainan. Di sini ada umpan balik. Apakah kita ingin menampilkan simbol centang kepada peserta ketika memilih jawaban yang benar dan simbol silang ketika mereka memilih jawaban yang salah? Saya akan menampilkan. Lalu di sini ada waktu muncul jawaban tersebut, benar atau salah tersebut selama 2 detik. Terus kemudian ada apakah Anda ingin menampilkan jawaban yang benar? Di sini saya pilih tidak ya, karena untuk peserta didik umumnya agar mereka tidak saling bekerja sama atau memberikan jawaban yang benar kepada teman yang lainnya ya. Kemudian di sini ada di sini kita bisa memberikan penjelasan singkat kepada setiap pertanyaan yang kita ajukan. Di sini ada batas waktu, lalu ada bar kemajuan. Di sini batas waktunya itu bisa beberapa detik ya, misalkan dalam serangkaian pertanyaan yang kita ajukan. Seperti itu. Saya memilih tidak ada. Kemudian kita lanjut kepada suap pertanyaan yang akan kita sajikan kepada para audiens. Saya centang di sini, tampilkan pertanyaan dengan urutan acak. Ya, agar tidak ada yang bekerja sama dalam mengerjakan kuis tersebut. Kita masukkan soal yang pertama, karena ini kuis PPKN, makanya kita temanya menggunakan tema PPKN. Kita masukkan pertanyaan pertama. Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal titik. Kita ketikkan jawabannya ya, pilihan ganda 17 Agustus. Kedua 21 April. Ketiga 28 Oktober. 28 Oktober. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Wilayah Indonesia disebut pula dengan istilah wilayah Indonesia disebut pula dengan istilah
titik-titik, jawabannya, pilihan jawaban. Yang pertama ada Sunda Kelapa. Yang kedua, di sini kita pilih Nusantara. Lalu yang ketiga, Tanah Rencong. Di sini kita tandakan dulu terlebih dahulu ya. Jawaban yang benar adalah 28 Oktober untuk Sumpah Pemuda. Kemudian wilayah Indonesia disebut pula dengan istilah, kita berikan tanda Nusantara. Kita tambah lagi slot pertanyaan ketiga. Aturan yang paling awal kita temui ada pada lingkungan titik-titik. Di sini kita berikan pilihan masyarakat, kedua keluarga, dan ketiga sekolah. Kita tambah lagi slot pertanyaan selanjutnya. Norma dalam keluarga harus ditaati oleh, jawaban pertama, semua anggota keluarga. Yang kedua, hanya ayah. Yang ketiga, anak. Ya, seperti itu ya. Kita di sini sudah kita tandai semua jawaban yang benar. Oke, kids. Di sini kita buat 4 pertanyaan saja, teman-teman. Kemudian ada halaman penyelesaian. Peraturan atau batas kelulusan, kita bisa memberikan aturan supaya audiens tersebut atau siswa tersebut lulus atau tidak ya dalam mengerjakan kuis tersebut. Di sini bisa dari persenan ya ukurannya. Saya akan menggunakan yang 80% untuk kelulusan. Kemudian halaman penyelesaian, halaman yang akan tampil jika siswa atau audiens tersebut telah menyelesaikan kuis yang kita berikan. Di sini ada pesan yang ditampilkan, gunakan simbol skor untuk menampilkan nilai peserta. Di sini selamat Anda menang, saya akan ganti selamat Anda lulus. Skor Anda adalah, ya ini skor yang akan tampil nantinya. Kemudian formulir kontak, formulir yang akan dikumpulkan. Ya, di sini ada email, nama, alamat, dan telepon. Tapi saya akan memilih email dan nama saja. Lalu di sini pengalihan, alihkan peserta ke situs atau tampilkan halaman hasil atau sertifikat. Di sini saya akan memilih tampilkan halaman dengan menampilkan nilai hasil dari mengerjakan kuis. Di sini kalau kita tidak ingin menampilkan juga ada. Kemudian kita lanjut kepada halaman penyelesaian tidak berhasil. Jika audiens atau siswa tidak berhasil, maka akan ada tampilan seperti berikut ini ya. Oh tidak, Anda kalah. Di sini saya akan tulis Anda belum lulus. Karena tadi yang pertama lulus dan yang ini belum lulus. Kemudian formulir kontak, seperti biasa kita akan mengumpulkan formulir dari orang-orang yang menjawab pertanyaan tersebut atau orang-orang yang tidak lulus dengan kuis yang kita berikan. Kemudian di sini kita akan pengalihan, kita alihkan kepada halaman, tampilkan hasil. Ya, sudah selesai semua. Kemudian ada media sosial dan halaman terima kasih.
Jika kita ingin menampilkan tombol untuk membagikan kuis dari media sosial yang kita punya, maka kita pilih iya. Kemudian di sini ada halaman terima kasih. Jadi halaman terima kasih ini akan muncul setelah peserta mengirimkan informasi kontak mereka kepada kita. Di sini ketentuan penggunaan saya tidak ada ketentuan. Kemudian integrasi di sini bisa menghubungkan dengan aplikasi-aplikasi. Tapi ini berbayar semua ya, teman-teman. Jadinya kita tidak usah menggunakan aplikasi-aplikasi yang dihubungkan oleh Firebox ini. Kita kembali lagi ke konten yang kita buat. Tadi sudah sampai di di sini. Jika kita ingin menerima notifikasi dari siapa saja yang telah mengisi kuis kita bisa klik iya dan masukkan nama email yang akan menerima notifikasi. Kita tulis email kita sendiri. Di sini ada tampilkan kolom yang menunjukkan jawaban benar. Di sini bisa kita pilih atau tidak. Jika kita ingin peserta menerima email setelah mereka mengerjakan kuis, kita harus berlangganan paket Pro karena kita menggunakan paket yang gratis. Oleh karena itu, peserta tidak bisa menerima email setelah mereka mengerjakan kuis yang kita berikan. Berikutnya ada desain. Kita klik. Di sini kita bisa memilih tema karena berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan, kita akan memilih tema Indonesia. Kita search. Nah, ini gambar-gambar yang relate dengan Indonesia. Banyak sekali pilihannya. Ya, saya kira ini aja yang cocok. Kita bisa memilih layout atau tampilan yang akan muncul kepada audiens atau peserta didik nanti beserta warnanya. Saya biasa menggunakan yang seperti ini. Lalu di sini ada persetujuan. Klik OK. Ya, sudah selesai seperti ini tampilannya. Berikutnya bisa kita bagikan kepada audiens atau peserta didik. Di sini ada tema yang klasik, layout dengan tampilan klasik tadi yang sudah saya jelaskan di awal, atau dengan tampilan percakapan. Nanti kita akan mencoba satu persatu, teman-teman. Misalkan kita akan coba yang tema klasik terlebih dahulu ya. Di sini bisa kita salin, kemudian kita bagikan, atau di sini bisa kita langsung bagikan lewat WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter, dan lain sebagainya. Atau kita salin saja linknya dan kita bagikan lewat sosial media yang lain mungkin. Di sini ada plat tinjau, langsung bisa kita coba. Kita ketikkan nama. Saya masukkan nama saya Adira, lalu email saya, kemudian kita mulai. Ya, kita mulai. Wilayah Indonesia disebut pula dengan istilah, kita pilih Nusantara. Ya, jawaban kita benar, ada tanda checklist atau centang. Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober. Ya, jawaban kita benar. Norma dalam keluarga harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Kemudian selanjutnya, aturan yang paling awal kita temui pada lingkungan, jelas lingkungan keluarga. Ya, selamat Anda lulus, skor Anda adalah 100%. Ini jika kita menjawab semua pertanyaan dengan benar. Kita masukkan email kita, kemudian nama kita, masukkan, klik di sini teman-teman. Ya, nilai 100%, kita telah menyelesaikan
kuis yang diberikan oleh pengajar atau lain sebagainya ya, tidak mesti pengajar yang menggunakan Firebox ini. Di sini ada percakapan dengan tema chatting atau dengan bentuk percakapan. Mari saya tunjukkan caranya. Kita bisa isi nama kita Adira. Lalu kita kirim email kita, ini kita kirim. Kita mulai sekarang, ya kita mulai. Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal kita pilih 28 Oktober. Ya ini benar ya, dengan tanda seperti itu. Norma dalam keluarga harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Lalu yang ketiga, aturan yang paling awal kita temui ada pada lingkungan. Yang kedua, keluarga. Ya betul. Selanjutnya, wilayah Indonesia disebut pula dengan istilah dua Nusantara. Ya betul. Selamat Anda lulus. Tampilannya sama, hanya saja ini dalam bentuk seperti kita chatting dengan orang lain ya. Sini kita masukkan email kita dan kita kirimkan. Nama kita Adira. Kita tulis, lalu kita kirimkan lagi. Terima kasih. Ya, sudah selesai. Nilai kita 100. Seperti itu kira-kira teman-teman tutorial yang bisa saya bagikan mengenai platform online untuk membuat kuis, yaitu Firebox, yang bisa digunakan oleh siapapun. Dan platform ini juga ditampilkan dalam bahasa Indonesia, artinya semua pengajar maupun siswa, orang tua siswa yang tidak bisa menggunakan bahasa Inggris bisa dengan mudah mengaksesnya di gadget mereka masing-masing tanpa ada kendala pada bahasa yang digunakan. Seperti itu teman-teman yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.